فليتق الله فيهم. لا يتكلم أحد بموت رسول الله إلا ضربته. جئتك أؤمن بالله وبرسوله وبما جئت به. لقد أعذرت إليكم وأعذرتموني. Termasuk orang-orang yang masuk Islam dahulu pertama, yaitu Abu Dzar Al-Ghifari. Abu Dzar Al-Ghifari, nama beliau itu adalah Jundub bin Junadah. Sebab Islamnya Abu Dzar Al-Ghifari, beliau menceritakan, aku ini doa terus selama 3 tahun untuk dibimbing oleh Allah Subhanahu wa ta'ala menuju kepada kebenaran. Jadi serius dia minta bimbingan untuk menuju kebenaran, karena orang-orang Ghifar ini orang-orang nekat. Kalau bahasa sekarang ini daerah yang angker, Pak. Banyak rampok, banyak pembegal ada di sana. Kemudian Abu Dzar Al-Ghifari, beliau berkata, sampai kepada aku kabar ada seseorang di Mekah mengaku sebagai nabi. Akhirnya Abu Dzar Ghifari ini punya saudara namanya Unes. Yang ngutus Unes, kau berangkat sekarang, berangkat ke Mekah. Daerah Ghifar itu dekat dengan Madinah. Kau berangkat ke Mekah, nanti temui orang yang ngaku nabi itu, kemudian ajak ngomong, perhatikan apa yang lakukan, bagaimana akhlaknya, bagaimana sifatnya. Kabari aku ya, kabari aku. Ya siap. Berangkat Unes menuju ke Mekah. Ada di Mekah begitu, mengenalkan diri sama Nabi Muhammad. Kemudian dilihat bagaimana penjabutannya, bagaimana akhlaknya, bagaimana ajarannya. Pulang langsung menemui Abu Dzar. Unes, gimana kamu temui itu orang? Wallahi ra'aitu rajulan ya'muru bi khair wa yanha 'anil syarr. Yang aku temui orang baik. Dia ngajarkan kebaikan. Dia melarang untuk berbuat kejahatan. Aku lihat dia ya'muru bi makarimil akhlak, memerintahkan akhlak yang bagus. Kemudian Abu Dzar tanya, orang-orang gimana menilai itu Muhammad? Kan bagus akhlaknya, ajarannya benar, tapi bagaimana komentarnya mereka orang Arab di sana? Yaquluna syair, kahin, sahir. Oh, Muhammad itu penyair, ahli sihir, dukun, suka nebak-nebak, yang suka itu, suka ini. Tapi kata Unes, wallahi, demi Allah, aku sumpah nih, innahu la shadiq wa innahum lakadibun.
Kalau aku menilai Muhammad itu jujur, justru mereka yang menuduh adalah pembohong. Akhirnya Abu Dzar menyatakan, akfini hatta adhab antu. Cukup. Dah, sampai saya menyaksikan sendiri. Saya mau ketemu sama itu orang. Saya mau menyaksikan itu orang. Berangkat ke Mekah. Unais menyatakan, saudaraku, kun ala hadar min ahli Makkah. Awas, hati-hati ya, jangan sembrono, karena Abu Dzar ini temperaturnya tinggi, jadi temperamennya tinggi, emosinya tinggi. Hati-hati lo ya, jangan macam-macam. Penduduk Mekah itu jahat-jahat. Berangkat Abu Dzar, berangkat bawa tangguh seadanya, bawa tungket, berangkat ke Mekah. Sampai di Mekah, dia nggak kenal mana Nabi Muhammad, nggak kenal siapa-siapa. Tapi dia nggak mau tanya, tidak mau tanya. Dia tinggal ada di Masjidil Haram situ selama 30 hari dan 30 malam di situ. Nggak punya nggak bawa makanan, minum zam-zam dok. Nah ini Muhammad, tanya enggak? Nggak mau tanya. Kepingin tahu dengan sendirinya dia. Zam-zam ditetek terus sampai gemuk, sampai gendut perutnya, sampai dikatakan ada di sini hatta takassarat ikan batni. Jadi betul-betul gemuk si Abu Dzar ini. Anehnya, fama wajadtu ala batni sahna, aku tidak pernah merasakan di perutku ini ada asam lambung. Gak ada. Sehat dengan air zam-zam, gak makan apa-apa, glokok terus air zam-zam, minum terus air zam-zam. Satu malam kosong Masjidil Haram, ternyata ada satu orang yang datang, wajahnya adem, baunya wangi. Kemudian datang ada temennya tawaf, dia yakin Abu Dzar, ini Rasulullah. Sampai setelah sholat Nabi Muhammad, selesai sholat didatangi langsung Abu Dzar, assalamualaikum ya Rasulullah, asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Nabi berseri-seri wajahnya. Manir rajul, siapa ini orang? Aku dari negeri Ghifar, dari daerah Ghifar. Mata kuntah, mulai kapan di sini wahai anda? Untuk 30 yauman wa laila hauna, 30 hari 30 malam aku di sini. Faman kana yut'imuk, siapa ngasih makan, siapa menyambut, kenapa nggak datang kepada kita, kan kita bisa menghormati anda. Qultu ma kana li ta'amun illa ma zamzam fasamintu hatta takassarat ikan batni. Nggak ada makanan oleh air zam-zam, akhirnya gemuk ini, gemuk karena banyak air zam-zam sampai gendut. Wama ajid ala batni sahnaju, dan aku tidak melihat merasakan lapar ada di perutku ini. Gak ada asam lambung, gak ada apa, sehat walafiat. Kata Nabi Mubarak, itu memang air zam-zam penuh berkah. Innaha ta'amu tu'min wa shifa sukmin. Air zam-zam itu adalah membuat kenyang dan juga menjadi obat daripada penyakit. Hilang penyakit, asam lambungnya hilang, sehat walafiat, gemuk lagi. Nah itu di Masjid Haram kok. Tekno air zam-zam. Mudah-mudahan sampai ke sana semuanya. Cerita ini coba anda perhatikan ya, sebelum kita teruskan. Abu Dzar ini pertama yang memberikan salam. Assalamualaikum. Belum ada salam saat itu. Abu Dzar adalah orang pertama yang berikan salam kepada Nabi dengan assalamualaikum ya Rasul. Hebat. Akhirnya baiat kepada Rasulullah. Baiat.
Bai'at alla ya'khudahu fillah laumatul laim. Abu Dar, saya baiat kamu ya, untuk membela agama Allah, jangan takut untuk dikritik, jangan takut untuk dicaci, jangan takut untuk dibenci. Yang pertama. Kedua, ala an yaqulal haq walau kana murra, ngomong yang benar, bela yang benar walaupun pahit rasanya. Paham maksudnya? Walaupun berisiko, tetap ngomong yang hak. Walaupun mungkin kamu di penjara, tetap ngomong hak. Walaupun kalau perlu dibunuh, disiksa, tetap ngomong hak. Ngomong yang hak walaupun pahit rasanya. Hah? Walaupun pahit rasanya. Artinya pertahankan yang hak dengan segala risiko. Kemudian Nabi melihat kepolosan, kejujuran si Abu Dar sampai Nabi menyatakan gini, ma aballatil khadra wala agallatil ghabra asdaq min Abi Dar. Tidak ada di bawah langit dan di atas bumi yang lebih jujur daripada Abu Dar. Polos. Polos Abu Dar. Kemudian Nabi menyatakan ke Abu Dar, uktum hadal amr, rahasiakan ya, kamu masuk Islam. Irji ila qaumik, kamu pulang langsung ya. Fa'akhbirhum ya'tuni, kasih tahu mereka supaya masuk Islam, datang kepada aku. Kemudian fa idza baghalaka dhuhuruna fa'aqbil, kalau memang sudah nampak dakwah kami udah terang-terangan, baru kamu boleh maju untuk terang-terangan. Abu Dar nggak kuat. Abu Dar gampang marah, nggak kuat Abu Dar. Walladzi ba'atsaka bil haqq, demi yang mengutus kamu dengan kebenaran wahai Muhammad. Ya Rasulullah, la usarrihanna bihadza baina dhahranihim, saya akan terang-terangan mengatakan masuk Islam di hadapan mereka, nggak peduli mau bisa pulang atau tidak, mau mati di sini atau masih hidup, aku akan nyatakan terang-terangan. Nabi mengatakan, rahasiakan, pulang biar selamat, ajak mereka pelan-pelan. Oh enggak, saya akan jelaskan di sini biar tahu orang Arab Mekah aku masuk Islam. Mau apa? Nah, akhirnya beneran ketika orang-orang Arab Quraisy kumpul di masjid, berdiri, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Duh, ada Abu Jahal, ada ini, kaget mereka. Sofi, gumdah atas Sofi, ayo serang itu mereka, serang. Kalau sing ambil batu, ada yang ambil tulang, ada yang bawa pentung, dihajar sampai pingsan. Abbas, waktu itu Abbas masih belum Islam, mengetahui ini dari golongan Ghifar, nekat-nekat sudah jadi penyamun, langsung akad dilindungi. Kok nggak tahu Pak, kamu itu kalau dagang bawa barang-barang lewat daerahnya orang ini, entek lo barangmu, jangan macem-macem. Jangan-jangan ini tokohnya, ini kalau mati mereka tahu, habis kamu nggak bisa dagang. Dong, orang Arab memang nggak ada Pak di sana sawah, kebun nggak ada di sana di Mekah. Dagangnya cuma 2 kali, pergi ke Yaman sama Maghrib, pergi ke Syam 2 kali. Di ila fi Quraisyin ila fihim rihlatash syita'i as-saif, 2 kali tok, dan itu menjamin kehidupannya sudah. Untuk biaya setahun cukup. Bawa barang dagangan ke negeri Yaman, kalau musim dingin dijual di sana, kulaan barang di Yaman dibawa ke Mekah dijual, nanti musim panas bawa ke Syam, barang ke Mekah dijual di Syam, nanti dari Syam tadi itu kulaan barang dibawa ke Mekah. Gitu.
Terus kamu kalau dihadang sama Ghifar, ya apa panguripmu? Poso terus kan? Kata Abbas. Dibiarkan. Udah dibiarkan. Akhirnya dibawa ke Zamzam, disiram, dibersihkan darah-darahnya, dikasih minum. Menit, kau maling Abu Dar. Datang lagi Abu Dar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Gak kapok. Nah kalau kita kan wedi langsung. Antemi bunjuk kabeh. Dipukuli sudah luka-luka semuanya. Abu Dar datang lagi mengucapkan gitu, dikeroyok lagi. Abbas begitu lagi menghalangi. Jangan. Kamu memang sekarang bisa berbuat macam-macam karena dia sendiri. Tapi kalau kamu bawa barang, habis barang kamu gak akan bisa dapat pekerjaan. Bingung loh nanti. Dibiarkan. Alhasil Abu Dar luar biasa. Sampai akhirnya pulang. Lega Abu Dar. Dia merasa, apa aku mau tampilkan jadi orang Islam. Sampai berangkat pulang Abu Dar. Ketemu sama Unes. Ketemu sama Unes. Gimana Abu Dar? Apa yang kamu lakukan? Aduh, aku masuk Islam sudah. Aku masuk Islam. Aku beriman dengan Muhammad. Aku sebetulnya tertarik dengan agama itu. Aku masuk Islam juga dah. Kata Unes. Ya, aku bukan tidak senang, bukan tidak cocok dengan agamanya Muhammad. Masuk Islam kau, aku masuk Islam juga. Datang menghadap ibu. Bu, saya sudah ketemu sama Muhammad begini ajarannya, begitu ajarannya, itu dan ini, itu dan ini, itu dan ini. Aku juga tertarik dengan ajaran itu. Aku masuk Islam juga. Akhirnya Abu Dar ngomong juga kepada penduduk yang ada di kota Madinah, yang ada di mana? Penduduk yang ada di situ. Akhirnya separuh penduduk situ masuk Islam. Yang separuh janji kalau Muhammad datang kita masuk Islam. Akhirnya ketika Rasulullah SAW hijrah, lewat kepada mereka masuk Islam. Golongan Ghifar masuk Islam semuanya. Akhirnya dari golongan Aslam, kabilah Aslam, suku Aslam datang. Mereka menyatakan kami juga masuk Islam sebagaimana masuk Islam. Sampai Nabi menyatakan Ghifar ghafarallah laha wa aslam salamahallah. Kaum Ghifar diampuni dosanya oleh Allah. Kaum Aslam diselamatkan oleh Allah Subhanahu. Ya. Memang Nabi pernah menjanjikan kamu. Setelah masuk Islam, dah kasih kabar mereka. Aku mendapatkan isyarat pergi ke satu daerah yang banyak, hijrah ke daerah yang banyak pohon kurmanya. Kok aku pikir itu Yathrib, daerah kamu wahai Ghifar, dekat dengan daerah kamu. Kasih kabar, nanti aku ke sana. Akhirnya separuh mereka tak tunggu kalau Muhammad datang aku masuk Islam. Yang separuhnya sudah masuk Islam duluan. Karena itu Nabi langsung disambut dengan kompak, mereka masuk Islam semuanya. Masya Allah. Begitulah ceritanya Abu Dar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Abu Dar ini saudara, orangnya zuhud, nggak mau duniawi. Setelah jadi Islam, nggak mau tertarik dengan urusan duniawi, nggak mau. Zuhudnya luar biasa. Sampai Nabi Muhammad menyatakan Abu Dar yamshi fil ardi ala zuhdi Isa bin Maryam. Abu Dar ini hidup di bumi ini zuhudnya seperti Nabi Isa bin Maryam. Nabi Isa itu punya rumah, tidurnya Nabi Isa itu di tanah, nggak pernah pakai bantal. Pernah suatu saat capek ambil batu buat bantal, setan nampak tertawa. Anak guyu Nabi Isa, setan, ada apa kamu tertawa? Kepingin enak tidurnya ya pakai bantal, padahal bantalnya apa? Bantal batu dilempar. Saking zuhudnya. Lah kita kan nggak bisa tidur nggak bantal telu. Ya setannya bukan senyum cekakak cekiki Pak. Akhirnya bagaimana? Sholat subuhnya telat. Akhirnya bagaimana? Lebih banyak tidur daripada ngaji. Dan Masya Allah.
Abu Dzar luar biasa, ya. Dari cerita ini, ya, ada orang, saudara, yang ketemu sama Nabi, menyaksikan mukjizatnya Nabi, tapi hati ditutup oleh Allah, nggak percaya sama Nabi. Padahal kelihatan mukjizat luar biasa. Bulan dipecah, nyaksikan, nggak beriman. Macam-macam nyaksikan, nggak beriman. Abu Dzar dengar kabar Raja Nabi Muhammad, udah tertarik. Akhirnya dia beriman ketika bertemu dengan Nabi, langsung menyatakan asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Orang itu nggak bisa dipaksa. Hidayat Islam itu bukan karena ilmu. Hidayat Islam itu bukan karena ucapan kita. Enggak, hidayat Islam karena Allah. Man yahdillahu fawal muhtadi. Orang yang diberi hidayat Allah itu yang bisa mengikuti ajaran Allah. Wa man yudlilhu falan tajilahu waliyan mursyida. Kalau orang disesatkan Allah, nggak akan bisa. Orang itu akan dibimbing, nggak akan bisa. Masih profesor propengkol, nggak akan bisa.